kabar para mitra kebajikan yang saya hormati? Selamat bertemu dengan saya Haji Bando. Pada kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang bersama untuk berbagi pengetahuan dan harapan saya dari apa yang saya sampaikan nanti bisa menambah wawasan atau kekayaan pengetahuan dari para mitra kebajikan semua, sehingga di dalam pelaksanaan kebajikan di kehidupan sehari-hari menjadi lebih bervariasi, bisa juga menjadi lebih kuat dan lebih mantap. Pada kesempatan ini saya akan mengawali dengan memperkenalkan dahulu tentang ajaran Buddha yang selama ini mungkin sudah banyak kita dengar, juga sudah banyak kita tahu, apakah itu dari ceramah para biku, para pandita, atau juga dari pengetahuan kita melalui buku-buku Dharma, atau juga melalui media sosial yang lainnya. Nah, saya akan bercerita tentang isi dari sebuah buku yang merupakan bagian dari kitab suci agama Buddha. Namun sebelum kita sampai ke bagian itu, terlebih dahulu saya akan perkenalkan tentang bagian-bagian dari kitab suci Tipitaka. Di dalam kitab suci Tipitaka yang merupakan kitab suci agama Buddha dikenal dengan sebutan Tipitaka karena Tipitaka mempunyai arti dari dua suku kata, yaitu Ti dan Pitaka. Ti artinya tiga atau tri, kemudian Pitaka artinya keranjang, padah atau bagian. Jadi kitab suci Tipitaka ini merupakan bagian dari tiga kelompok atau tiga pembahasan. Yang bagian pertama disebut dengan Winaya Pitaka yang berisikan tentang ajaran-ajaran bermuatan moralitas. Yang kedua, bagian dari Sutta Pitaka berisikan khotbah-khotbah atau ceramah-ceramah dari Guru Agung Buddha. Sedangkan Abhidhamma Pitaka memuat bagian yang bersifat batiniah atau bisa dikatakan juga sebagai ilmu filsafat. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah di bagian yang kedua, yaitu di bagian Sutta Pitaka, di mana Sutta Pitaka ini terbagi lagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari yang disebut 3 Nikaya, kemudian Majjhima Nikaya, ada Sanggutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan yang terakhir adalah Kuddaka Nikaya. Dan Kuddaka Nikaya juga di kitab yang kelima ini terbagi menjadi beberapa kitab lagi. Namun saya akan fokus di bagian kitab kedua yang disebut dengan Dhammapada. Jadi kitab Dhammapada yang akan saya bahas ini merupakan isi dari kitab Kuddaka Nikaya, bagian dari Sutta Pitaka, kelompok kedua dari Tipitaka. Nah, di dalam kitab Dhammapada ini berisikan syair-syair atau yang kita kenal dengan nama gatha. Di mana syair-syair ini secara keseluruhan dari kitab Dhammapada itu terdapat 423 syair atau gatha. Dan 423 syair ini terkelompokkan lagi di dalam 26 bab.
Dan yang unik dari kitab Dhammapada ini, setiap ayat, setiap syair atau gata itu mempunyai cerita latar sebelum Buddha menyampaikan syair tersebut. Dan syair-syair itu sangat beragam sekali. Dari 423 ayat ini merupakan kisah-kisah yang berpadu dari berbagai macam nuansa. Ada yang bernuansa gembira, sedih, ada yang bernuansa kegagalan, ya, dan masih banyak sekali. Nah, sangat sayang jika kita yang selama ini sudah mengenal kitab Dhammapada bersama dengan ayat-ayatnya, kita sudah bahkan hafal, baik itu cara membacanya ya maupun artinya, tetapi kisah latar dari masing-masing ayat tersebut kita tidak tahu. Padahal kisahnya itu sangat indah dan luar biasa sekali, bisa menggugah batin kita untuk bisa menjadi lebih dekat dalam pelaksanaan keseharian, sehingga memotivasi kita untuk selalu berada di dalam praktek kebajikan. Untuk itu, dalam kesempatan yang sangat membahagiakan ini, saya akan memulai untuk berbagi, dan nanti saya harapkan para mitra kebajikan bisa menyimak dengan santai, dengan rileks dari setiap cerita ini, sehingga jika nanti mungkin ada hal-hal yang mungkin berbeda dari apa yang pernah para mitra kebajikan dengar atau dari para mitra kebajikan baca, nanti bisa memberikan masukan kepada kami sehingga ada perbaikan-perbaikan dan bisa menemukan satu kesimpulan yang betul-betul memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semuanya untuk selalu meningkatkan kualitas batin kita. Di sesi ini saya hanya akan perkenalan saja, dan jangan lupa supaya para mitra kebajikan bisa mengikuti dari setiap episode syair yang akan saya sampaikan untuk menekan tombol lonceng, juga memberikan like dalam video ini. Juga jangan lupa membagikan kepada teman-teman yang harapannya bisa ikut menikmati, bisa ikut memahami, dan mari kita bersama-sama berjuang dalam praktek kebajikan. Ini pengantar dari saya. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam sejahtera. Sampai bertemu kembali. Salam hormat mitra kebajikan semua.